Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di mana saja berada, berjumpa lagi dengan SMA Plus Darussalam Ciamis, salah satu SMA atau salah satu sekolah di bawah pesantren Darussalam Ciamis yang visi utamanya adalah bagaimana SMA Plus itu membentuk santrinya memiliki penguasaan ilmu-ilmu yang memadai, ilmu-ilmu umum, eksakta, dan sosial, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang memadai. Karena itu, dua hal itu yang dibutuhkan untuk karakter masa depan. Berbagai riset menunjukkan bahwa penguasaan ilmu yang profesional, kemudian integritas yang tinggi, merupakan kunci di mana orang bisa memenangkan persaingan di era perubahan. Nah, oleh karena itulah di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana pendidikan pesantren itu sebuah pendidikan yang mampu mengantisipasi perubahan yang tidak pasti. Nah, perlu saya sampaikan bahwa masa depan, perubahan itu sesuatu yang oleh agama dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa diprediksi gitu. Agama sudah memastikan masa depan itu sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa diprediksi. Bahkan dalam surat Luqman itu dijelaskan bahwa bukti bahwa masa depan itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Misalkan di dalam surat Luqman ayat 34 dijelaskan hari kiamat. Itu juga tidak bisa diprediksi kapan turunnya. Kemudian turunnya hujan. Walaupun ada BMKG itu hanya prediksi. Tapi kepastian yang pasti itu hanya Tuhan yang tahu. Kemudian apa yang ada di dalam rahim itu juga tidak diketahui. Kalau toh sekarang ada teknologi yang canggih, itu bagian dari kekuasaan Tuhan. Tuhan memberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu memprediksi apa yang ada di dalam rahim. Tetapi tentu tidak 100%, ada saja yang meleset. Kemudian apa yang dikerjakan hari esok? Hari esok itu apa yang akan dikerjakan? Manusia punya rencana, ya. We have purpose, but God dispose. Gitu. Kita punya rencana, tetapi Tuhan yang kemudian menentukan. Kemudian yang selanjutnya kematian. Kematian pun tidak ada yang tahu. Artinya bahwa literatur agama memiliki konsep bahwa masa depan itu sesuatu yang memang tidak bisa dipastikan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu sosial, ada istilah yang disebut dengan VUCA. VUCA, ya. Istilah ini sebetulnya sebuah istilah yang tadinya milik intelijen Amerika untuk mengantisipasi masa depan dan ketidakpastian begitu. Nah, apa itu VUCA? VUCA itu V-nya adalah volatility, itu kecepatan perubahan. Jadi zaman kita itu ditandai oleh kecepatan perubahan, ya. Hari ini itu terbukti, ya, misalkan ya tadinya ojek itu manual menjadi ojek yang online begitu. Sumber-sumber pengetahuan yang tadinya kita harus menumpuk ribuan buku, rumah tiap pojok penuh dengan buku, hari ini cukup dengan file, bahkan filenya juga cukup file virtual misalkan begitu. Nah, ini kecepatan perubahan. Kemudian juga VUCA itu artinya uncertainty, ketidakpastian. Nah, masa depan itu juga ditandai dengan ketidakpastian. Ya siapa yang tahu tiba-tiba misalkan berbagai toko, ya, bangkrut, ya, berbagai supermarket juga bangkrut karena ada penjualan online. Nah, ini ketidakpastian. Kemudian complexity. Dunia hari ini tandai sesuatu yang sangat kompleks. Ya. Misalkan pandemi COVID-19 itu bukan saja masalah kesehatan, tetapi juga masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah politik gitu. Dan macam-macam gitu. Dan perubahan zaman itu juga sifatnya ambiguity, ketidakjelasan akan realitas.
Jadi hari ini tuh selalu saja terhadap berbagai masalah itu ada pertarungan, pertarungan narasi, pertarungan data, pertarungan argumen, bahkan pertarungan di bidang ilmu pengetahuan, termasuk juga di dalamnya agama. Nah, oleh karena itulah kemudian maka dalam keadaan yang situasi tidak pasti ini gitu ya, tidak pasti ini, para ilmuwan merumuskan apa yang disebut atau karakter apa yang kemudian dibutuhkan di masa yang akan datang. Dalam World Economic Forum New Vision for Education tahun 2015 itu mengidentifikasi setidaknya ada 6 karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia dan masa depan yang sifatnya tadi tidak pasti. Seperti pandemi COVID-19 ini merevolusi seluruh tatanan kehidupan kita. Bahkan dari tatanan yang sangat private, ya, hubungan suami istri saja itu mengalami perubahan begitu ya. Apalagi tatanan ibadah di masyarakat, tatanan ekonomi, tatanan politik semua mengalami perubahan gara-gara pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itulah, karakter apa yang kemudian dibutuhkan? Pertama adalah curiosity. Keingintahuan itu karakter pertama yang mampu nanti mengantisipasi perubahan masa depan. Keingintahuan, curiosity. Nah, di pesantren khususnya di Darussalam ini kita punya tradisi, ada bandongan, ada munaqosyah, ada diskusi ya, jadi santri itu didorong untuk bagaimana memiliki curiosity yang tinggi itu. Karena keingintahuan yang tinggi itu kemudian nanti ada penggalian tahapan-tahapan yang selanjutnya, dan itu menjadi modal dasar. Yang kedua, inisiatif itu ya. Oleh karena itulah di pesantren Darussalam di SMA Plus ini memang agak berbeda pengelolaan sistem pembelajarannya, maka siswa didorong untuk melakukan sejumlah inisiatif, misalkan dengan berbagai program yang mereka susun ya, ada proyek kegiatan gitu. Kemudian juga terkait dengan pengadaan literasi itu inisiatif kita bangun. Kemudian kegigihan. Nah, ini yang sangat karakter yang dibangun, bedanya di pesantren, sekolah berbasis pesantren, tidak di pesantren, adalah kegigihan. Bayangkan santri-santri yang ada di Darussalam ini memang berasal dari berbagai latar belakang, tapi rata-rata mereka tentu berasal dari dunia yang sangat nyaman, yaitu di rumahnya. Ingin makan tinggal ngambil, ingin jajan tinggal jajan misalkan, ya ingin tidur seenaknya. Tetapi begitu masuk ke Darussalam, mereka misalkan mandi harus ngantri, makan harus ngantri, bangun tidak bisa seenaknya, jam 3:30 harus sudah bangun gitu. Dan selama 24 jam mereka dilatih untuk gigih menghadapi kehidupan. Kemudian yang kelima, kepemimpinan. Karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang tidak pasti itu, fuka tadi ya, itu adalah kepemimpinan. Nah, karena jauh dari orang tua, hampir pasti siswa dan siswi SMA Plus Darussalam yang tinggal di pesantren itu mereka dari mulai memimpin diri sendiri. Sudah dilatih bagaimana memanage waktu, memanage anggaran gitu. Bagaimana rasanya jauh dari orang tua, bagaimana mandiri. Maka kemudian mereka sudah dilatih kepemimpinan secara individu. Secara organisasional misalkan mereka bisa aktif di OSIS ya, kemudian di pengurus pesantren, kemudian di berbagai kepengurusan minat. Jadi mereka sudah berlatih menjadi pemimpin sejak dini, leadership gitu. Dan yang terakhir adalah kepekaan sosial. Ya, kepekaan sosial dan kultural, social and cultural awareness. Nah, setiap santri yang masuk ke pesantren Darussalam dan kemudian di pesantren Darussalam ini, di SMA Plus Darussalam ini memang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Sumatera, ada yang dari di berbagai daerah Pulau Jawa. Maka secara tidak langsung mereka sudah memiliki adaptasi dan kepekaan kultural. Jadi sudah terbiasa untuk hidup multikultur. Dan itulah karakter-karakter masa depan yang dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian.
Maka ketika santri Darussalam nanti melanjutkan kuliah atau hidup di tengah-tengah masyarakat dengan perubahan-perubahan kehidupan yang tidak pasti gitu, makin tidak pasti, mereka sudah siap dengan karakter-karakter yang telah dibangun selama hidup di pesantren. Jadi mari putra Bapak Ibu atau teman-teman yang masih memilih sekolah, kuat ilmu, kuat agama, kuat karakter, siap menghadapi masa depan dengan fondasi pendidikan pesantren, maka bergabunglah dengan SMA Bles Darussalam Ciamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.